Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Gita Ramadhani dari kelompok 5 Komunikasi Antar Pribadi 3C. Kali ini kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori penetrasi sosial dan teori sosial informasi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Sean Manapel Aure Valsetelra, Nanda Nurul Alisa, Muhammad Rizky Wicaksono, dan Eliana Ayunlin Diarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Ayunlin Diarti. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan asumsi-asumsi dari teori penetrasi sosial. Penetrasi sosial adalah proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari yang superficial menjadi lebih intim. Teori ini berfokus pada hubungan interpersonal yang dinamis dan dapat berkembang dari yang tidak intim menjadi lebih intim maupun sebaliknya. Teori ini juga disokong oleh berbagai asumsi yang menyatakan bahwa relationship development bersifat sistematis dan dapat diprediksi. Ahli psikologi yaitu Irwin Altman dan Dalmas A. Taylor mengembangkan teori penetrasi sosial untuk membantu kita memahami bagaimana self-disclosure atau pengungkapan diri memfasilitasi kedekatan hubungan dan tahapan-tahapan yang harus dilalui masing-masing individu agar dapat berjalan sebagaimana mereka bergerak dari derajat kedekatan yang minim ke hubungan yang lebih dekat lagi. Kesamaan antara teori penetrasi sosial dengan teori pengurangan ketidakpastian adalah bahwa teori penetrasi sosial merupakan sebuah teori ilmiah dari paradigma post-positivisme. Dalam bukunya Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationships, mereka memulai inti gagasannya yang menyatakan bahwa relational development adalah sebuah proses di mana salah satu pihak yang termasuk dalam serangkaian tahapan yang meningkatkan kedekatan individu untuk lebih mempelajari terkait informasi tentang mitra mereka. Terdapat beberapa asumsi teori penetrasi sosial. Yang pertama, hubungan-hubungan mengalami kemajuan dari yang tidak intim menjadi lebih intim. Contohnya, Sharon adalah wanita dewasa yang bekerja sebagai sekretaris di sebuah kantor. Saat ini dia berhubungan dengan seseorang duda yang memiliki anak perempuan bernama Lisa. Sharon dan pria tersebut berencana akan menikah dan secara tidak langsung Sharon harus lebih mengenal Lisa. Saat pertemuan pertama, Sharon berusaha mengajak berbicara mengenai masalah-masalah sepele dan Sharon berusaha memahami karakter Lisa serta berusaha menempatkan posisi di mana Sharon menjadi sahabat Lisa. Dalam hal ini, Sharon berusaha membangun hubungan dengan Lisa sehingga berjalan dengan waktu, hubungan Lisa dan Sharon dapat menjadi jauh lebih intim. Asumsi yang kedua adalah teori penetrasi sosial hubungan dengan prediktabilitas. Teorikus berpendapat bahwa hubungan-hubungan berkembang secara sistematis dan dapat diprediksi. Dalam contoh tersebut, kita dapat menebak bahwa jika Sharon mulai membangun hubungan dengan Lisa, dia harus dapat mengatasi sikap Lisa yang mungkin kurang begitu menyukainya karena dia akan menjadi ibu baru bagi Lisa. Kita juga dapat menduga bahwa hubungan ini dapat menjadi lambat ketika Sharon dan Lisa berusaha mengatur perasaan dan emosi mereka. Asumsi yang ketiga adalah perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau menarik diri dan disolusi. Dalam sebuah hubungan dapat menjadi berantakan, sehingga dapat menyebabkan disolusi dan penarikan diri terhadap hubungan tersebut. Contohnya, Sharon akan menghadapi masalah di mana Lisa tetap tidak mau menerimanya sebagai ibu baru, dan Sharon mulai menarik diri dan mungkin membatalkan niat menikahnya dengan ayahnya Lisa. Dalam hal ini, Sharon mengalami disolusi sehingga dia memutuskan suatu hal yang lebih baik menyakitinya daripada menyakiti hati Lisa. Asumsi yang terakhir yaitu pembukaan diri adalah inti perkembangan hubungan. Pembukaan diri dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pembukaan informasi mengenai diri sendiri kepada orang lain yang memiliki tujuan. Hubungan yang tidak intim bergerak menuju hubungan yang intim karena adanya keterbukaan diri. Jika Sharon memahami tantangan dalam hubungannya dengan Lisa, ketika Lisa menceritakan mengenai perasaannya dengan ibunya dan memahami keterbukaan diri Lisa terhadap Sharon yang akan menjadi ibu barunya. Dalam hal ini, keterbukaan antara Sharon dan Lisa akan membawa dampak positif di mana mereka akan memulai hubungan yang lebih intim, yaitu sebagai seorang ibu dan anak. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sean.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sean. Saya akan menjelaskan tentang konsep dari teori penetrasi sosial. Nah, di dalam teori penetrasi sosial ini ada dua konsep. Yang pertama adalah pengungkapan diri dan yang kedua adalah timbal balik. Nah, pertama akan saya jelaskan tentang pengungkapan diri ini. Yang dimaksud dengan pengungkapan diri atau dalam bahasa Inggrisnya self-disclosure adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang diri kita. Dari percakapan yang kita lakukan dengan orang lain, ini memiliki hubungan dengan tingkat kedekatan yang cukup tinggi. Pengungkapan diri melibatkan proses berbagai sebagian diri kita dengan orang lain. Nah, merujuk pada teori penetrasi sosial, pengungkapan diri dapat bermacam-macam dilihat dari keluasan dan kedalaman topik yang dibahas dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah timbal balik atau reciprocity. Dari konsep kedua ini, ketika diterapkan dalam pengungkapan diri, norma timbal balik menyatakan bahwa ketika seorang individu memberikan sesuatu informasi tentang dirinya sendiri, orang lain seharusnya merespon dengan memberikan informasi yang sama baik terkait jumlah informasi serta kedalaman yang dibagikan oleh si individu tersebut. Nah, jadi informasi adalah sebuah sumber daya dan ketika kita membuka beberapa hal tentang diri kita kepada orang lain, maka kita cenderung untuk berharap bahwa orang lain pun akan membuka beberapa hal terkait dirinya kepada kita. Nah, dikatakan sebelumnya bahwa timbal balik adalah sebuah norma, bukan hukum universal. Jadi, seseorang mitra ketika membentuk suatu hubungan akan melakukan hal yang sama di lain waktu. Kemudian dalam teori penetrasi sosial terdapat serangkaian tahapan yang harus dilalui ketika ingin membangun sebuah hubungan. Yang pertama adalah masa orientasi. Masa orientasi itu disebut juga masa pengenalan yang terjadi pada tingkat publik. Nah, saat dua orang berinteraksi, mereka akan membuka diri sedikit demi sedikit dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan cenderung menyimpan rahasia serta memfilter pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua adalah pertukaran penjajakan afektif. Pertukaran ini menunjukkan informasi tentang dirinya, tapi masih dalam batas dan juga berhati-hati. Kemudian yang ketiga adalah pertukaran afektif. Saat memasuki tahap pertukaran ini ditandai dengan munculnya rasa nyaman serta interaksi tanpa beban. Kemudian yang terakhir adalah pertukaran stabil. Nah, tahap ini adalah tahap keterbukaan total atau bisa dibilang sebuah kejujuran, baik terbuka dalam pemikiran, perilaku, dan perasaan. Saat memasuki tahap ini, dua orang telah saling mengerti dan semakin kecil tingkat ambigunya. Nah, jadi hal-hal kecil menjadi sesuatu yang tidak penting sehingga mereka dapat menghindari sebuah konflik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Wicaksono dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pemrosesan informasi sosial. Teori pemrosesan informasi sosial atau Social Information Processing Theory adalah suatu teori yang mempelajari cara berkomunikasi dengan menggunakan jejaring sosial. Dalam teori ini juga menerangkan cara orang-orang dapat mengenalnya secara online, tanpa isyarat atau komunikasi nonverbal, dan cara mereka mengembangkan serta mengelola hubungan antar sesama menggunakan media komputer dalam proses komunikasi. Teori ini dicetuskan oleh John Walter. Ia juga memperkenalkan Social Information Processing atau yang disingkat SIP sebagai alternatif untuk melihat fenomena pengembangan hubungan melalui computer mediated communication ini. Pada penjelasan Social Information Processing ini, para komunikator bertemu melalui komunikasi berbasis teks komputer, lalu mengembangkan kesan dan hubungan interpersonal di antara keduanya.
Jika dilihat lebih dekat, dalam klaster teori komunikasi yang menjelaskan teori pengembangan hubungan, social information processing ini hampir mirip dengan social penetration theory dan uncertainty reduction theory. CMC atau Computer Mediated Communication secara sederhana adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau melalui komputer yang berbeda. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan komunikasi menggunakan komputer sebagai sarana, program aplikasi sebagai penghubung, serta tak terlepas dari jaringan internet. Karena melalui jaringan internetlah proses interaksi secara online ini bisa terlaksana. Dalam konteks CMC, komputer yang dimaksud bukan hanya sekedar personal computer, namun semua alat-alat yang berbasiskan komputer. Contohnya smartphone, tablet, PDA, dan lain-lain. Sejarah sosial informasi. Perkembangan ilmu-ilmu sosial di Asia telah memasuki di dalam Indonesia yang mendominasi serta mengadopsi ilmu-ilmu sosial yang berkembang di Eropa atau Amerika. Maka kondisi sudah berlangsung waktu yang sangat lama, lebih dari 1 abad, jauh sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dalam kondisi perkembangan ilmu sosial tersebut telah mengundang beberapa intelektual di Asia dan juga di Indonesia untuk mencari jalan keluarnya. Kondisi perkembangan ilmu sosial yang sangat memprihatinkan dari suatu kondisi ketidakberdayaan, ketergantungan, atau captive mind dengan ilmu-ilmu sosial barat. Solusi yang dapat ditawarkan untuk menghadapi kondisi tersebut ialah pentingnya ikhtiar untuk membangun suatu diskursus alternatif ilmu-ilmu sosial di luar arus besar diskursus ilmu-ilmu sosial barat. Dari diskursus alternatif ilmiah kemudian muncul berbagai gagasan kritis yang pentingnya melakukan indigenisasi ilmu-ilmu sosial. Salah satu muncul gagasan pentingnya ilmu sosial profetik atau disingkat ISP. ISP merupakan usaha untuk memahami kondisi realitas sosial dan mampu mengembangkan cita-cita masyarakat yang ideal. Maka strategis berikutnya adalah bagaimana menurunkan gagasan indigeneusiasi ilmu sosial profetik pada tataran yang lebih institusional dan kurikulum praksis. Dalam tulisan ini berusaha untuk memberikan inspirasi serta kontribusi berbagai pemikiran ilmu sosial profetik, diskusi tentang pentingnya membangun suatu diskursus alternatif ilmu-ilmu sosial di Indonesia memiliki makna strategis bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Contoh, pemikiran Kunto Wijoyo tentang ilmu sosial profetik mencoba untuk membuka pengembangan ilmu sosial di Indonesia dengan mencoba menggabungkan antara ilmu sosial dengan nilai-nilai transendental atau pemahaman terhadap pengalaman,
dan penjelasan secara ilmiah yang menjadi salah satu kekhasan budaya Indonesia. Maka teori sosial informasi merupakan hubungan interaksi antara individu dengan individu lain atau kelompok yang berkomunikasi melalui komunikasi interpersonal lain tanpa isyarat non-verbal dan membangun hubungan dalam lingkungan yang dimediasi komputer. Dalam teori ini mempunyai 3 asumsi. Yang pertama, komunikasi sebagai media. Komunikasi sebagai media yakni membangun hubungan antar pribadi dengan orang lain. Contoh, ketika kita mengamati berita televisi tentang bencana alam, pasti kita merespon tentang peristiwa tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya apa sih teori penetrasi sosial, teori sosial informasi itu apa gitu. Saya akan menyimpulkan bahwa teori penetrasi sosial itu merupakan suatu komunikasi interpersonal yang membuat suatu hubungan yang tadinya tidak intim menjadi intim dengan adanya keterbukaan antar pribadi. Nah, sedangkan teori sosial informasi ini merupakan suatu komunikasi interpersonal yang terjalin melalui media elektronik seperti komputer dan media lainnya. Nah, adanya teori penetrasi sosial dan teori sosial informasi ini bisa membantu kita nih. Kadang manusia itu memiliki ketakutan yang berlebih saat berkomunikasi secara langsung gitu kan. Padahal kita mau deket nih, mau menjalin hubungan yang intim gitu. Nah, adanya teori sosial informasi ini bisa membantu teori penetrasi sosialnya. Contohnya, kita misalnya saya pengen deket nih sama Eliana, tapi saya tuh terlalu takut gitu untuk berkomunikasi secara langsung gitu. Nah, adanya teori sosial informasi ini bisa saya lakukan untuk menjalin komunikasi yang secara tidak langsung gitu, dan yang bisa membuat hubungan saya dengan Eliana ini semakin dekat. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok 5. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.